Melanjutkan cerita sebelumnya. 49. Mengambil resiko. Kai terus berlari tanpa sedikit pun melihat ke belakang. Ia berlari melewati pepohonan dan terkadang melompat menghindari rintangan. Namun perlahan-lahan jarak antara keduanya menipis hingga cacing buas itu hanya beberapa meter di belakang Kai. Masalah lainnya muncul saat cacing itu mulai menyuburkan cairan ungu dari mulutnya. Kai mengedarkan akal spiritualnya ke tingkat tertinggi, agar bisa melihat serangan yang akan datang. Alhasil, serangan racun cacing itu berhasil dihindari oleh Kai. Meskipun beberapa kali ia hampir terlambat menghindar. Pepohonan dan bebatuan yang terkena racun dari cacing ini seketika meleleh menjadi cairan. Kai, yang menyaksikan hal ini, merasakan geli di kepalanya. Ia tidak akan tahu apa jadinya jika dirinya terkena langsung oleh cairan racun itu. Beberapa menit kemudian, cacing monster itu sudah sangat dekat dengan Kai. Kai bahkan bisa merasakan nafasnya. Sial. Kita harus bisa mengecoh cacing ini, dia sangat cepat ketika tubuhnya berada di dalam tanah. Kai melihat ada celah kecil di bebatuan di depan Kai. Itu tampak sebuah goa dan batu itu kelihatan solid. Kemungkinan cacing ini untuk bisa mengebor bebatuan itu pastinya cukup lambat. Kita bisa mengulur waktu untuk memikirkan cara selanjutnya. Kai berjalankan dengan terburu-buru. Tidak baik. Bagaimana jika celah itu hanya celah biasa, tidak ada ruangan di dalamnya dan hanya menyisakan jalan buntu? Kai merasa ragu sejenak sebelum mendengarkan akal spiritualnya hingga ambang batasnya. Ia memaksakan akal spiritualnya untuk masuk ke dalam celah itu dan memindai area sekitarnya. Kai mengerutkan keningnya, benar seperti dugaanku. Itu adalah jalan buntu. Namun memiliki lubang tanpa dasar di bawahnya. Tidak ada pilihan lain. Kalau aku mati, aku akan mati bersama sistem. Paling-paling aku tidak akan bisa berinkarnasi. Seperti katamu. Keberuntungan sejalan dengan kesialan. Begitu sebaliknya kesialan juga berjalan sejalan dengan keberuntungan. Wigen menyarankan. Kai menganggukkan kepalanya, benar, kita harus mengambil resiko apapun. Walau harus lepas dari rahang serigala dan masuk ke dalam rahang harimau. Kai tanpa basa-basi menambah kecepatannya dan segera masuk ke dalam celah itu. Bam! Cacing raksasa itu menabrak celah gua yang kecil dan membuat bebatuan sekitar runtuh. Namun yang anehnya, celah itu tidak hancur sedikitpun. Begitu pula dengan struktur bebatuan yang menopang celah itu. Cacing itu sangat marah, ia mengeluarkan sejumlah besar racun ungu dan memuntahkannya ke dalam celah. Kai yang sudah memasuki celah langsung bertemu dengan jalan buntu yang hanya menyisakan lubang berdiameter 8 kaki, sialan. Kai melihat serangan racun cacing itu yang bergerak cepat ke arahnya membuat dia mengutuk dan tidak mempunyai pilihan selain melompat ke dalam lubang. Persetan. Aku akan mengambil resiko. Kai segera melompat ke dalam lubang yang sangat gelap seolah-olah tanpa dasar itu. Syah. Racun ungu itu menabrak dinding goa dan membuat suara mendesis, sama seperti sebelumnya. Keanehan juga terjadi di dalam celah, racun itu sama sekali tidak bisa menggores bebatuan yang menyusut celah itu menghilang secepat ia datang. Kai berteriak di atas paru-parunya, saat dirinya terjun bebas ke bawah. Lalu segera buru-buru menenangkan dirinya untuk mengendalikan dirinya agar tidak menabrak dinding lubang. Dinding lubang ini harusnya memiliki dasar bukan? Berdoa saja dasarnya adalah air, jika dasar lubang ini adalah bebatuan. Dengan kualitas tubuhmu saat ini, kau hanya akan berubah menjadi pasta daging saat kita mendarat. Wigen berbicara kenyataan. Mendengar perkataan Wigen, Kai menghirup udara dingin. Ia merasakan seolah-olah nyawanya sudah berada di tenggorokannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan bahwa di dunia ini ia lemah. 50. Uap panas yang kacau. Kai jatuh bebas dengan kecepatan tinggi. Mengapa dengan kerasnya? Hanya suara siulan angin yang terdengar di telinga Kai. Lubang yang gelap tanpa ada sedikit pun cahaya itu tampak tidak berujung. Kai masih terus turun ke bawah. Namun, dia bisa mengendalikan tubuhnya agar tidak menabrak dinding lubang. Kai tampak tenang, ia sudah pernah mengalami kematian dan juga mengetahui hal yang terjadi setelah kematian tidak ada yang ia takuti. Ia hanya takut jika tidak bisa membalaskan dendamnya dan membuat jiwanya tenang melewati sungai reinkarnasi. Saya hanya bisa bertaruh dengan kehidupannya, ia merasa kehidupannya kali ini adalah lelucon.
Jika dia mati dengan cara ini, bagaimana tidak, ia sudah memberikan kesempatan dan juga sistem yang menantang dunia. Namun jika ia harus mati di sini hanya karena bertaruh setelah dikejar makhluk yang kuat, hal itu tentu akan menjadi lelucon saat dia kembali naik ke alam baka. Wigen hanya diam. Dia juga sedang melamunkan nasibnya, jika ia berhasil dalam misi ini. Dia akan segera bereinkarnasi. Tapi jika tidak, dia akan tetap menjadi malaikat maut untuk menuntun jiwa-jiwa orang mati yang sangat membosankan. Itu adalah hal yang pahit baginya untuk dihukum menjadi seorang malaikat maut. Saat Kai terus-menerus menstabilkan tubuhnya, tiba-tiba ia merasakan perasaan hangat di tubuhnya. Semakin ia jatuh lebih jauh ke dalam perasaan hangat itu. Semakin lama semakin panas tubuhnya dipenuhi oleh butiran-butiran keringat membuat pakaiannya menjadi basah. Rasa panas ini, Kai bergumam dalam hatinya. Dia mencoba menerka-nerka dari mana panas itu datang. Apakah ini gunung berapi di bawah tanah? Menurutku tidak. Jika itu dalam gunung berapi di bawah tanah. Sedangkan ini, biasanya berada di lapisan terdalam bumi sumber panas. Ini bukanlah gunung berapi melainkan hal yang lain. Kai tidak tahu dari mana sumber panas ini. Yang ia tahu apapun itu adalah yang sama sekali bukan hal yang baik. Fokus Kai saat ini yaitu berpikir bagaimana caranya untuk mendarat tanpa harus kehilangan nyawanya. Semakin jauh Kai turun, intensitas panas semakin kuat. Pakaiannya yang basah seketika kering, bahkan keringat yang keluar dari tubuhnya langsung menguap. Kai menggertakkan giginya mencoba menahan perasaan panas yang membakar ini. Tak lama kemudian, udara mulai tidak stabil. Uap panas muncul dari arah bawah dan menciptakan turbulensi yang membuat tubuh Kai terombang-ambing di udara. Kai mencoba untuk menstabilkan tubuhnya. Namun ia merasa sangat sulit. Sebab hawa panas yang bertabrakan dengan udara membuat gelombang angin panas yang mengamuk. Tubuh Kai seolah-olah bergerak seperti layangan yang putus. Semakin lama, tekanan uap panas semakin kuat. Membuat tubuh Kai tidak lagi bisa ia kendalikan. Namun proses jatuh tubuhnya ke bawah melambat akibat tekanan uap panas ini. Kai masih terombang-ambing di udara tanpa bisa mengendalikan tubuhnya. Alhasil tubuhnya menabrak sisi lubang itu beberapa kali. Kai menabrak dinding lubang dengan kerasnya. Ia bergerak maju mundur ke kiri dan ke kanan tanpa terkendali. Kai mulai memuntahkan darah hingga pakaiannya basah oleh darahnya sendiri. Tubuh Kai yang bertabrakan dengan dinding lubang kini dipenuhi oleh luka terbuka. Ia terhempas, terhantam, serta tergesek di dinding lubang hingga tubuhnya dimandikan oleh darah yang seketika menguap. Kai berteriak dan mengerang kesakitan. Dia hampir kehilangan akal sehat di satu sisi. Ia menahan rasa sakit akibat tabrakan yang terus-menerus. Dan di sisi lain, ia harus merasakan panas yang ekstrim membakar kulitnya. 51. Katakan ya. Tubuh Kai melemah, ia hampir tidak sanggup untuk menahan rasa sakit yang teramat sangat. Esensi Ki-nya terkuras habis saat itu terus diputar untuk melindungi tubuhnya. Dari panas-panas ini mengandung racun panas yang menggerogoti tubuhku. Aku tidak sanggup lagi. Kai terus jatuh bebas ke bawah, meskipun jatuhnya sudah melambat tubuhnya tetap terombang-ambing. Kedua mata Kai hampir tertutup, samar-samar ia melihat sebuah cahaya berwarna kuning kemerahan di atas. Di bawah dia sadar, bahwa tubuhnya sudah mendekati dasar dan dengan kondisi tubuhnya saat ini mustahil dia selamat. Kedua mata Kai perlahan menutup. Dia sudah tidak sanggup menahan rasa sakit akibat luka di sekujur tubuhnya. Ditambah rasa panas yang menyengat secara racun panas yang terus menggerogoti tubuhnya. Tubuh Kai hampir mencapai batasnya. Ia samar-samar mendengar perkataan Wigen. Jangan pingsan, bertahanlah sedikit lagi. Kai terlalu lemah untuk menjawab. Kedua matanya kini telah menutup dan berada di ambang tidak sadarkan diri. Dia lalu samar-samar kembali mendengar teriakan Wigen di kepalanya. Katakan, iya. Cepat katakan, iya. Sekarang. Kai tidak mengetahui apa maksud dari perkataan Wigen. Kepalanya sudah tidak lagi bisa berpikir. Ia perlahan membuka mulutnya dengan suara yang sangat lemah. Ia bergumam ya. Setelah mengatakan hal itu, Kai langsung tidak sadarkan diri. Ia tidak lagi bisa merasakan tubuhnya. Kai saat ini sudah pingsan dan berada di ambang kematian, saat Kai tidak sadarkan diri. Begitu pula dengan Wigen. Dia juga ikut dinonaktifkan. Wigen ada bersama kesadaran dan ia tinggal di dalam akal pikiran Kai, yang berarti jika Kai tidak sadarkan diri, begitu pula dengan Wigen.
Tubuh Kai kini masih terombang-ambing di udara dan terus jatuh ke bawah. Beberapa saat kemudian, muncul uap panas yang mengamuk dari bawah itu membentuk sebuah tornado. Uap panas yang sangat kacau. Tornado uap panas itu menelan tubuh Kai yang sangat terlihat mengerikan. Darah mengalir di mana-mana dan hampir tidak terlihat seperti seorang manusia. Tornado uap panas itu membawa tubuh Kai dan terus berputar-putar hingga tubuh Kai terhisap ke bawah. Saat tubuh Kai sudah sangat dekat dengan daratan, tornado itu menghempaskan tubuh Kai ke bawah. Berkat tekanan uap panas, tubuh Kai tidak jatuh dengan sangat keras. Itu masih dalam tabrakan yang bisa ditanggung oleh tubuh Kai dengan kondisi yang sangat lemah ini. Tubuh Kai terhempas sebelum berguling-guling di tanah berwarna kemerahan dan menabrak dinding dengan lembut. Tubuh Kai lalu berhenti dengan posisi terlentang. Ada hal yang aneh dari tubuh Kai saat ini. Meskipun ia mengalami luka yang sangat mematikan dan angin panas yang terus melelehkan kulit dan dagingnya, namun tubuhnya tetap terlihat sangat solid. Semakin uap panas itu membakar tubuh Kai, tubuhnya semakin padat dan vitalitas daging dan ototnya terus tumbuh, mengimbangi korosi dari racun panas. Beberapa saat kemudian racun panas tidak lagi sanggup menggerogoti tubuh Kai, darah dan dagingnya semakin kuat hingga uap panas itu tidak lagi bisa membakar tubuhnya. Namun, racun panas masih tertinggal di dalam tubuhnya serta pori-pori kulitnya tetapi tidak lagi membahayakan kulitnya. Meskipun tubuh Kai masih dipenuhi oleh luka di sana-sini, namun vitalitas kehidupannya masih menyala. Bunyi tulang yang retak terdengar saat tulang-tulang yang patah perlahan kembali mereformasi, lalu luka-luka di dalam tubuhnya juga perlahan pulih dan hanya menyisakan luka-luka luar. Kai melewati masa kritis kehidupannya, dia kini perlahan-lahan sembuh meskipun banyak luka dalam yang tidak bisa disembuhkan secara langsung. Dan juga meskipun tubuhnya saat ini sangat lemah, ia semakin jauh dari kata kematian. Setelah beberapa saat tubuh Kai bergerak, dan kelopak matanya bergetar sebelum perlahan-lahan terbuka. Aku belum mati. 52. Pemikiran cepat Wigen. Kai mengerang saat merasakan sakit di kepalanya. Meskipun darah sudah berhenti mengalir, beberapa luka menganga masih bisa terlihat jelas di beberapa bagian kepala Kai. Kai lalu perlahan-lahan mengambil posisi duduk sambil menahan rasa sakit dan kemudian melihat sekujur tubuhnya. Tubuhnya yang kini dipenuhi dengan luka gesekan, luka terbakar, dan juga luka sayatan, namun itu juga tidak lagi mengeluarkan darah. Bagaimana bisa aku masih hidup? Dan tubuhku meskipun itu sangat terluka tetapi aku bisa merasakan tubuhku semakin kuat. Kai bergumam dalam hatinya. Tiba-tiba terdengar suara berdering di kepala Kai dan itu sangat banyak, dan secara beruntun. Berdering beberapa kali sebelum Kai mematikan suara sistem yang merasa sangat terkejut saat melihat kata-kata yang muncul dalam benaknya. Selamat. Telah mempelajari teknik penempaan tubuh tingkat menengah. Selamat. Telah mempelajari metode pemilihan dasar. Selamat. Teknik penempaan tubuh tingkat menengah naik level 2. Selamat. Penempakan tubuh tingkat menengah naik level 3. Selamat. Teknik penempaan tubuh tingkat menengah naik level 4. Selamat. Kini kamu telah naik level 5, level 6, level 7, level 8, level 9, dan level 10. Selamat. Mendapatkan kualitas tubuh pendekar kelas 1. Melihat seluruh notifikasi dari sistem ini, Kai mengerti dan merasa sangat berterima kasih pada Wigen. Ia merasa bersyukur memiliki partner seperti Wigen yang telah berpikir dengan cepat untuk menyelamatkan dirinya. Kai sebelumnya tidak memeriksa battle point ataupun menukar poinnya. Ia kini tahu apa yang dilakukan oleh Wigen pada saat-saat kritis. Wigen menyuruh Kai untuk berkata iya. Dengan Kai yang mengatakan hal itu, secara otomatis Wigen bisa menukar battle point-nya ke teknik penempaan tubuh. Dengan tubuhnya yang terus-menerus menghantam dinding, terkena tornado, dibakar oleh uap panas, dan juga digerogoti oleh racun panas, membuat poin pengalaman untuk teknik penempaan tubuh Kai meroket hingga dalam waktu sesingkat itu, terus naik level tertinggi dan membuat kualitas tubuh Kai naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kai tersenyum tipis lalu ia mencoba untuk memanggil Wigen untuk berterima kasih. Namun, ia sama sekali tidak mendapat jawaban dan membuat dirinya mulai resah apakah Wigen meninggal. Saat Kai berpikir buruk setelah apa terjadi pada Wigen, notifikasi oleh sistem setelahnya membuat dirinya tenang. Namun Kai kini mengerutkan keningnya,
itu hanya terus di 1% dan tidak naik ke 2%. Dia menyimpulkan bahwa proses rebooting ini akan mencukup memakan waktu yang lama. Kai tidak lagi melihat sistem dan membiarkan sistem melakukan proses rebooting. Kai lalu memulai melihat di dalam ingatannya. Ia sebelumnya melihat notifikasi sistem yang menjelaskan dirinya mempelajari metode pemulihan tubuh, lalu ia bisa melihat metode itu dalam ingatannya dan langsung menyatu dengan pikirannya sehingga ia bisa melakukan metode itu. Kai mulai mengambil posisi bermeditasi. Kemudian memulai latihan pernapasan seperti yang ada di dalam metode. Perlahan-lahan menyerap esensi Qi yang ada di sekitar. Lalu mulai mengedarkannya menuju titik lukanya dan memulai proses penyembuhan menggunakan esensi sejati yang telah diolahnya. Kini tubuh Kai sudah memiliki kualitas pendekar kelas 1 yang setara dengan tubuh seorang kultivator tingkat Dragon Soul, yang berarti aku sudah bisa membangun lautan naga dan lautan spiritual prima, mulai dari titik ini. Aku Liu Kai akan menciptakan sejarah baru di dunia ini. Aku akan mulai membangun pijakan dimulai di dunia ini dan mendominasinya sama seperti saat aku mendominasi duniaku dulu. Kai mengepalkan kedua tangannya dan kembali masuk ke dalam meditasi penyembuhan diri. 53. Surga bagi tempering tubuh. Perlahan namun pasti, Kai akhirnya berhasil menyembuhkan seluruh luka yang ia derita, serta berhasil mengeluarkan racun panas dengan metode yang ia ketahui di kehidupan sebelumnya. Tubuh Kai kini terlihat semakin kuat. Pertumbuhan tulang dan dagingnya sangat signifikan. Ia saat ini hanya membutuhkan waktu untuk masuk ke kondisi pengasingan dengan tujuan membentuk lautan darah naga dan lautan spiritual primanya. Kai tidak berencana buru-buru untuk segera menyelesaikan lautan darahnya. Dia pertama-tama ingin membiasakan diri dengan tubuh barunya. Membebaskan diri dari energi mengamuk yang terlebih setelah perubahan jenis tubuhnya. Lagi pula, Wigen sedang dalam kondisi rebooting sehingga Kai memberi untuk menunggu Wigen. Sebab jika ia sedang dalam kondisi pengasingan membentuk lautan darahnya, dan tiba-tiba Wigen berbicara padanya, itu pastinya akan sangat mengganggu proses pengasingan. Setelah seharian bermeditasi, Kai kembali melihat proses rebooting sistem yang kini menunjukkan angka 25%, yang berarti Wigen akan terbangun dalam 3 hari ke depan. Selama 3 hari ini, kami berencana untuk melatih tubuh barunya untuk mengeluarkan energi yang menumpuk. Kai perlahan membuka matanya, dan awal ia mulai bermeditasi. Kai sama sekali tidak memperhatikan sekeliling kondisi mentalnya. Sedang down, sebab itu ia tidak bisa menggunakan akal spiritualnya untuk memperhatikan area sekitar saat ini. Kondisinya sudah hampir kembali ke puncak. Saat Kai membuka matanya, ia segera mengedarkan akal spiritualnya hingga 10 km jauhnya. Kedua pupil mata Kai membesar saat melihat pemandangan di sekitarnya. Ia memeriksanya dan merasa sangat takjub, kegembiraan memuncak di hatinya. Kai yang sedang bersandar di dinding melihat ke depan. Dirinya kali ini sedang berada di ruangan melebar di dalam tanah seperti sebuah aula yang sangat besar. Aula ini dibentuk oleh alam dengan bebatuan berwarna merah yang menyusun tanah dan dinding-dinding aula. 10 km jauhnya dari Kai dia melihat sebuah pulau kecil dengan panjang yang tidak diketahui, namun memiliki lebar 1 km. Dia terlihat dari garis sepanjang pinggiran pulau yang masih tampak oleh Kai. Pulau itu dikelilingi danau magma cair. Hal inilah yang membuat Kai merasa sangat bahagia. Di kehidupan lampaunya ia menggunakan energi panas dan magma gunung berapi untuk memperkuat vitalitas tubuhnya. Ia membandingkan tubuhnya di bawah aura panas yang membakar dengan tujuan untuk memperkuat darah dan dagingnya sehingga mendapatkan kualitas vitalitas yang tinggi. Semakin panas daerah itu, maka tubuh yang sanggup bertahan dalam kondisi itu akan semakin kuat. Tempat ini sangat sempurna. Setelah aku berhasil membentuk lautan darahku, aku akan memerahkan tubuhku di sini, dan memperkuat hingga pada titik tertinggi. Kemampuanku dengan metode penyerapan energi panas, dalam memperkuat darah dan dagingku di kehidupan lampau. Aku juga bisa melakukan dengan tubuh ini. Tempat ini adalah surga bagiku. Kai merasa sangat senang. Tempat yang dia temukan secara tidak sengaja ini adalah tempat yang cocok bagi pembubuh budidaya tempering tubuh seperti Kai. Ini adalah keberuntungan terbesarnya setelah ia berada di dunia ini. Kai sejenak merasa sedikit heran. Di balik kebahagiaannya, dia melihat dari mana datangnya lautan magma dan sumber uap panas ini. Jika itu hanya lautan magma racun panas yang terkandung di dalam magma,
tidak akan bisa keluar dari itu dan hanya akan menetap di dalam magma. Jika tubuh kita memasuki lautan magma, barulah tubuh akan terkena racun panas. Namun racun panas saat ini juga terkandung di udara. Hal ini membuat Kai semakin penasaran. Kai mencoba kembali memperluas penglihatan menggunakan akal spiritualnya 2 km lebih jauh. Dalam 2 km pandangan berikutnya, Kai kini bisa melihat ke tengah pulau kecil itu. Di sana terdapat sebuah tungku yang biasa digunakan oleh seorang untuk melelehkan dan mengolah pil dengan teknik alkimia. Bersambung.